Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai pelaksanaan konseling, sebuah proses penting dalam dunia psikologi konseling yang bertujuan membantu individu dalam memahami diri mereka sendiri dan pastinya menemukan solusi terbaik bagi permasalahan mereka. Tapi, bagaimana sebenarnya proses konseling itu berlangsung? Apa saja tahapannya? Dan bagaimana peran seseorang konselor dalam membangun hubungan yang efektif dengan klien? Tapi sebelum itu, kenalin dulu teman-teman yang bakal nemenin aku selama beberapa menit ke depan buat bahas mengenai pelaksanaan konseling. Pertama, ada Deborah Juliana Warsiwari. Kedua, ada Hanifah Zahra Ramadhani. Dan aku sendiri, Mutia Cindy Yulianti. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanifah Zahra Ramadhani. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan pelaksanaan konseling itu seperti apa. Jadi, terdapat 5 proses konseling. Proses yang pertama itu ada apa sih? Nah, proses yang pertama itu adalah rapport and relationship. Rapport and relationship itu yang dimana seorang konselor bisa menjalin hubungan yang baik dan efektif selama proses konseling itu berlangsung. Nah, rapport and relationship itu bagian yang tidak dapat dihindari karena hal ini juga merupakan sesuatu yang mutlak yang diperlukan pada saat proses konseling itu berlangsung. Selain itu, pentingnya membangun hubungan yang baik pada klien adalah untuk memberikan kepuasan dan sebagai proses untuk memberikan kesenangan pada klien, sehingga ia merasa bahwa ia diterima apa adanya. Secara lebih spesifik, tujuan dari raport adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan klien, yang kedua, untuk mencari tahu latar belakang klien, terutama dalam persoalan yang sedang dihadapinya, yang ketiga, membantu klien untuk menemukan persoalan yang sesungguhnya terjadi, dan yang keempat, bersama klien mencari solusi terbaik atas persoalan klien. Jadi, baik buruknya suatu hubungan sangat tergantung pada konselor itu sendiri. Dengan demikian, konselor harus dapat mengobservasi atau mengamati keadaan klien sampai di manakah pendapat klien terhadap hubungan baik ini. Konselor juga harus dapat mengevaluasi atau menilai serta merespon reaksi dan juga harus tanggap terhadap klien. Kemampuan konselor dalam melakukan raport ini itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam menjalin hubungan dengan klien. Setidaknya, konselor harus dapat mengendalikan perasaan konflik yang mungkin bisa terjadi untuk mengatasi kegelisahan, ketakutan, dan perasaan-perasaan yang timbul pada klien, serta juga harus mampu mengenal keunggulan dan kelemahan klien. Konselor diperbolehkan juga untuk membuat kata-kata yang seperti menyanjung klien, demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari klien. Setelah itu, mintalah penjelasan tentang apa yang terjadi pada diri klien dengan bahasa yang menyentuh perasaan klien. Dengan begitu, klien tidak merasa diadili dan tidak merasa disalahkan atas segala sesuatu yang telah terjadi yang kaitannya dengan persoalan yang sedang dialaminya. Selanjutnya, proses yang kedua dalam pelaksanaan konseling, yaitu ada assessment. Apa sih assessment itu? Nah, menurut Neetzel dan kawan-kawan pada tahun 1998, assessment adalah proses mengumpulkan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh asesor. Jadi, pada dasarnya, seseorang seringkali melakukan assessment. Misalnya, ketika bertemu dengan orang lain, seseorang akan berusaha untuk mengumpulkan informasi, memproses, dan menginterpretasikannya. Kemudian informasi tersebut dapat berupa latar belakang, sikap, tingkah laku, atau karakteristik yang dimiliki orang tersebut. Setelah itu, informasi tersebut kemudian dihubungkan dengan pengalaman dan harapan yang dimiliki seseorang, sehingga akan didapatkan kesan dari orang tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memutuskan cara bersikap terhadapnya. Selanjutnya, di dalam assessment ini ada yang namanya planning data collection procedure. Misalnya seperti apa sih yang ingin kita ketahui tentang klien? Nah,
Usaha-usaha atau penekanan asesmen yang dilakukan itu harus disesuaikan dengan pendekatan atau teori yang akan digunakan. Kemudian penekanan asesmen juga berkaitan dengan dinamika kepribadian, latar belakang lingkungan sosial dan keluarga, pola interaksi dengan orang lain, dan juga persepsi terhadap diri dan realita atau riwayat secara genetis dan fisiologi. Selanjutnya, hal yang kedua yang ada di dalam asesmen ini ada yang namanya collecting assessment data, seperti bagaimana seharusnya mengumpulkan data. Nah, di sini terdapat 4 sumber asesmen data. Ada interview, tes, observasi, dan live record. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada interview. Interview merupakan dasar dalam asesmen dan merupakan sumber yang sangat luas, tetapi interview juga dapat terdistorsi oleh karakteristik dan pertanyaan interviewer, karakteristik klien, dan oleh situasi pada saat interview berlangsung. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tes. Seperti interview, tes juga memberikan sampel perilaku individu. Hanya saja, dalam tes stimulus yang direspon klien lebih terstandarisasikan daripada interview. Bentuk tes yang sudah standar tersebut membantu untuk mengurangi bias yang mungkin muncul selama proses asesmen berlangsung. Kemudian, respon yang biasanya diberikan dapat diubah dalam bentuk skor dan dibuat analisis kuantitatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada observasi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh di luar apa yang dikatakan klien. Banyak yang mempertimbangkan bahwa observasi langsung itu mempunyai tingkat validitas yang tertinggi dalam asesmen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya live record. Dalam pendekatan ini, klien tidak diminta untuk memberi respon yang lebih banyak seperti melalui interview, tes, atau observasi. Kemudian selama proses ini, data dapat lebih terhindar dari distorsi memori, jenis respon, motivasi, atau faktor situasional. Jadi, live record ini dapat memberikan suatu sarana bagi seorang konselor untuk bisa memahami klien dengan lebih baik. Selanjutnya, hal yang ketiga yang ada di dalam asesmen ini ada yang namanya processing assessment data. Seperti bagaimana seharusnya data-data tersebut dikombinasikan dan bagaimana asesor dapat meminimalkan bias selama interpretasi data. Jadi, pemrosesan data tersebut didasarkan pada teori apa yang akan digunakan, apakah menggunakan psikoanalisa, behavioral, atau fenomenologi. Kemudian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dalam asesmen adalah menentukan arti dari data tersebut. Jika informasi tersebut sekiranya berguna dalam pencapaian tujuan asesmen, maka informasi itu akan dipindahkan dari data kasar menjadi format interpretatif. Kemudian langkah tersebut biasanya disebut sebagai pemrosesan data assessment atau clinical judgment. Hal yang terakhir yang ada di dalam asesmen ada yang namanya communicating assessment data. Seperti siapa yang akan diberi laporan asesmen dan tujuannya apa. Kemudian, bagaimanakah asesmen akan mempengaruhi klien yang diakses. Jadi, hasil dari asesmen biasanya akan ditulis menjadi sebuah laporan asesmen. Nah, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi suatu laporan asesmen, yaitu jelas, relevan dengan tujuan, dan berguna. Yang pertama itu ada jelas. Kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah laporan itu harus jelas. Tanpa kriteria ini, relevansi dan kegunaan laporan tidak dapat dievaluasi. Ketidakjelasan laporan psikologis merupakan suatu masalah karena kesalahan interpretasi dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu harus relevan dengan tujuan. Laporan asesmen harus relevan dengan tujuan yang sudah ditetapkan pada awal asesmen. Jika tujuan awalnya adalah untuk mengklasifikasikan perilaku klien, maka informasi yang relevan dengan hal itu harus lebih ditekankan.
Yang terakhir yaitu harus berguna. Laporan yang ditulis diharapkan dapat memberikan sesuatu informasi tambahan yang penting tentang klien. Kadang, terdapat juga laporan yang mempunyai validitas tambahan yang rendah. Tahap ketiga dalam pelaksanaan konseling yaitu goal setting atau penetapan tujuan. Kenapa sih tujuan dalam konseling itu penting? Coba bayangkan kalau kita jalan tanpa arah, bisa-bisa tersesat kan? Nah, dalam konseling pun sama teman-teman. Penentuan tujuan itu penting karena pertama, menunjukkan apakah konseling itu berjalan secara efektif, membantu kita tahu kapan konseling bisa diakhiri, mencegah klien jadi terlalu bergantung, menentukan strategi intervensi yang tepat. Lalu gimana sih caranya menetapkan tujuan yang baik? Untuk membantu klien mencapai perubahan yang mereka inginkan, kita perlu menciptakan kondisi terapeutik yang mendukung. Seperti pertama, membangun hubungan yang positif. Karena tanpa kepercayaan, konseling jadi sulit untuk berjalan. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, agar klien terbuka tanpa rasa takut. Ketiga, mengkomunikasikan empati secara tulus, menerima klien tanpa syarat supaya mereka merasa dipahami. Yang selanjutnya yaitu memulai intervensi. Konselor mulai merancang strategi untuk membantu klien menemukan solusi atas masalahnya. Tapi perlu diingat, konseling bukan sekedar memberi jawaban, melainkan membantu klien menemukan alternatif yang paling sesuai dengan dirinya. Lalu, apa yang perlu dilakukan oleh konselor? Pertama, membantu klien mencari pendekatan yang sesuai. Kedua, mendorong klien untuk mengeksplorasi alternatif lain. Dan yang ketiga, mengajak klien untuk memprediksi konsekuensi dan resiko dari setiap pilihan. Lalu apa sih ini tujuannya? Nah, memulai intervensi ini tujuannya agar klien tidak hanya menemukan solusi, tetapi juga belajar bagaimana menghadapi tantangan secara lebih percaya diri dan mandiri. Selanjutnya, hal yang terakhir yang ada di dalam pelaksanaan konseling itu ada yang namanya termination atau terminasi. Arti dari terminasi itu sendiri adalah pengakhiran dari suatu konseling. Terminasi dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengakhiran terpotong dengan tidak jelas, tetapi tidak ada kebutuhan untuk melanjutkan. Yang kedua, yaitu kesadaran konselor dan klien bahwa tujuan konseling telah tercapai. Dan yang ketiga yaitu karena hanya mengambil beberapa sesi sebagai pembuatan laporan. Nah, selanjutnya, terminasi ini memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu pengakhiran situasional. Misalnya seperti klien berpindah tempat tinggal. Yang kedua, perubahan pekerjaan atau jaminan atau asuransi jika klien memang dirujuk oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu apabila dilanjutkan bertentangan dengan minat terbaik klien. Yang keempat yaitu kondisi klien semakin menurun dan tidak mengalami kemajuan. Yang kelima yaitu ketidaksesuaian klien dengan konselor. Dan yang terakhir yaitu klien melanjutkan konseling di tempat lain. Kemudian tipe yang kedua dari terminasi ada yang namanya pengakhiran dini. Pengakhiran ini terjadi hanya kalau klien tidak kembali. Metode dan proses terminasi bisa terjadi dalam beberapa kondisi, misalnya seperti bertahap dan akhirnya berhenti, konseling mengalami jeda dalam waktu lama tanpa memutuskan koneksi, dan yang terakhir yaitu langsung atau terpaksa untuk mengakhiri. Jadi, seorang konselor juga harus mempertimbangkan secara baik bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mengakhiri suatu konseling. Terdapat beberapa yang perlu dipertimbangkan, antara lain yaitu bagaimana pengakhiran tersebut berdampak kepada klien, apa alasan klien untuk berpisah, apakah klien cenderung mundur, dan apa reaksi atau pendapat klien tentang pemutusan hubungan. Dan yang terakhir, dapatkah ia melihatnya sebagai langkah positif? Nah, itu dia pembahasan dari kami mengenai pelaksanaan konseling. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman dalam memahami proses konseling. Ingat, konseling bukan sekedar berbicara, tapi tentang menemukan solusi, memahami diri, dan bertumbuh ke arah yang lebih baik.
Jadi jangan ragu untuk terbuka dan mencari bantuan ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.